Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas lagi. Di sini masih terkait dengan termodinamika, tapi ini adalah tugas dari hukum termodinamika yang kedua. Di sini saya sediakan 4 soal. Kita akan bahas satu persatu. Mohon untuk disimak dengan sesama. Oke, baik, kita langsung saja. Kita bahas dari nomor 1 ya. Oke, ini soalnya ya. Nah, sekarang kita akan coba tulis dulu yang diketahuinya itu bagaimana, kemudian rumus apa yang akan kita gunakan ya. Berarti pertama di sini yang diketahuinya itu adalah sebuah mesin Carnot dia menggunakan reservoir suhu tinggi. Jadi setiap yang ada kata tinggi di sini, maka kita gunakannya adalah keadaan pertama. Itu keadaan 1 itu adalah yang tinggi. Berarti T1-nya di sini sama dengan 800 Kelvin. Nah, terus kemudian mempunyai efisiensinya adalah 40%. Nah, dia minta nih agar efisiensinya dia naik menjadi 50%. Kira-kira suhu tingginya dinaikkan menjadi berapa? Nah, di sini T1-nya dinaikkan jadi berapa di sini? Berarti kalau gitu kita gunakan rumus dari efisiensi. Apa rumus efisiensi? Kita coba cek lagi nih. Rumus dari efisiensi. Nah, bisa pakai yang ini tadi. Nah, ini ya. Nih, ini adalah efisiensi 1 dikurangi T2 per T1. Bisa pakai itu langsung. Berarti kalau gitu tinggal kita masukin nih. Ini EC itu adalah si efisiensinya. Ya, 1 dikurang T2 per T1. Oke. Nah, berarti di sini cara menjawabnya adalah yang pertama. Ini ya. Efisiensi sama dengan 1 dikurangin T2 per T1. Gini, baru kalau udah kita kali 100%. Kita kali 100%. Nah, berarti efisiensinya ini kan adalah 40%, gini ya. Terus di sini 1 dikurangin T2 per T1 per 800. Terus baru kita kali dengan 100. Kita kali 100%. Ini 100-nya kan kita coret di sini. Terus persennya kita coret, terus 100-nya pindah ruas. Berarti jadi 400 per 100. 400 per 100 jadi 0,4. Nah, ini 1 dikurangin T2 per 800. Nah, ini di sini ya. Nih saya taruh sebelah sini. 82 per T2 per 800 itu pindah ruas, jadi nilainya positif ya kan. Jadi T2 per 800 pindah ruas, ini sama dengan 1, nah terus 0,4-nya pindah ruas lagi, berarti dikurangin 0,4. Jadi T2 per 800 di sini terus sama dengan 0,6. Maka nilai dari T2-nya itu sama dengan 800 dikali 0,6. Maka hasilnya sama dengan ini kita coret ya, 8 dikali 6 berarti jadinya berapa? 480 ya. Ya, 48 480 480 Kelvin. Nah, ini adalah si T2-nya. Nah, yang diminta di sini adalah kalau efisiensinya mau kita jadikan 50%, baru kita cari nih berapa T1-nya dengan menggunakan T2 yang ini. Nah, kita masukin persamaan yang sama di sini. Efisiensi 1 dikurangi T2 per T1. Nah, ini nggak usah pakai 100, nggak usah pakai persennya, nggak apa-apa. Tapi langsung nih efisiensinya kita rubah menjadi 0,5 gitu. Karena 50 per 100 ya, jadikan 0,5. Oke, ini adalah 0,5. Karena keadaan yang kedua yang ditanya kan. Nah, terus di sini adalah 1 dikurangin T2. T2-nya adalah 480 per T1. Nah, dari sini. Berarti 480 per T1-nya pindah ruas sama kayak tadi, 480 per T1. Terus baru di sini adalah 1, ini juga pindah ruas, 1 dikurangin 0,5. 1 dikurangin 0,5 berarti sama dengan setengah ya, atau 1/2. Nah, di sini 1/2. Berarti kalau begitu kan nilai dari T1-nya, ini kan kalau gitu bisa kita kalikan silang ya. Kita kali silang nih ke sini. T1 kali 1 berarti jadinya adalah T1. Terus berarti di sini adalah 480, kita kali 2. Berarti sama dengan 960 Kelvin. Oke. Nah, ternyata supaya dapat efisiensinya 50%, maka suhu T1-nya harus dibuat 960 Kelvin atau naik 160 Kelvin.
Ya. Oke, next di sini nomor 2, sebuah mesin Carnot bekerja pada suhu tinggi. Oke, berarti kita tulis lagi yang diketahuinya. Di sini kita tulis yang diketahuinya. Nah, bekerja pada suhu tinggi ya, berarti T1-nya nih. T1-nya sama dengan 627 derajat Celcius. Nah, ini saya tambah dengan 273. Tambah 273 berarti jadi 900 ya. Oke, jadi 900 Kelvin. Nah, terus agar memiliki efisiensinya sama dengan 50%. Nah, agar efisiensi maksimumnya naik menjadi 70%, di sini efisiensinya menjadi 70% dengan suhu rendah yang tetap, maka suhu tingginya harus dinaikkan menjadi berapa? Nah, ini setipe di sini, hasilnya sama kayak tadi. Berarti cara menjawabnya yang pertama adalah efisiensi sama dengan 1 dikurangin T2 per T1. Nah, tapi ini udah langsung kita buat menjadi 0,5 aja. 0,5 sama dengan 1 dikurangin T2 per 900. Pindah ruas ya. T2 per 900 terus sama dengan ini 1 dikurangin 0,5. 0,5-nya itu pindah ruas. Ya, jadikan negatif 1 dikurangin setengah, jadinya adalah setengah. Nah, maka kalau begitu tinggal kita kali silang nih, ya. Kalau saya kali silang, berarti di sini 2T2 ya. Itu kan 2T2 sama dengan 900. Atau T2-nya, nah dibagi deh, jadi sama dengan 450 Kelvin. Nah, T2-nya sama dengan segitu. Baru kita cari ke keadaan yang kedua. Keadaan yang kedua bagaimana? Nah, dengan mengubah si efisiensinya menjadi 70%. Oke. Efisiensi sama dengan 1 dikurangin T2 per T1. Ini efisiensinya jadi 0,7 langsung. 0,7 terus 1 dikurangin T2. T2-nya 450 yang udah kita cari tadi per T1. Nah, dia pindah ruas kan? Jadi 450 dikurangin T1 di sini sama dengan 1 dikurangin 0,7 nih. 1 dikurangin 0,7. 1 dikurangin 0,7 jadi sama dengan 0,3 gitu ya. Nah, maka dari sini T1 sama dengan 450 diapain? Dibagi ya. Dibagi 0,3 dibagi 0,3. Nah, atau sama dengan 4.500 dibagi 3. 45 dibagi 3 itu kan sama dengan berapa? 15 ya. 1.500 ya. Oke, jadi 1.500 hasilnya 1.500 Kelvin. Oke. Nah, ternyata supaya efisiensinya jadi 70% itu harus meningkat sebesar 600 Kelvin. Gitu. Jelas ya? Cukup mudah. Oke, next soal yang nomor 3. Nah, sebuah pendingin mesin Carnot. Nah, ini udah mesin pendingin nih. Kita tulis dulu apa yang diketahuinya. Di sini adalah yang diketahuinya itu pertama koefisien performasi yaitu COP. COP-nya sama dengan 6,5. Nah, dia memiliki reservoir suhu tinggi T1-nya. T1-nya sama dengan langsung aja ya, tambah 273 berarti kan jadi 300 Kelvin. Yang ditanya adalah T2. Nah, kita gunakan persamaan yang mana untuk COP? Nih, saya tunjukin. Nah, kita gunakannya ini COP sama dengan T2 per T1 kurang T2 ya. Oke, berarti dari sini COP di sini tadi sama dengan T2 per T1 dikurangi T2. Oke, berarti yang ini adalah 6,5 gitu ya. Terus sama dengan T2-nya yang ditanya, ini T2. Nah, terus yang di sini adalah per T1-nya itu adalah 300 dikurangin T2. Maka kalau gitu ini kita kali silang nih di sini ya. Kalau saya kali silang berarti kan jadi 6,5 dikali 300 ya. Jadi berapa? 6 dikali 3 aja udah 18.800 berarti ditambah 150 1950 betul nggak?
Coba sebentar ya. 6,5 dikali 300. Oke, betul 1950 ya. Oke, nah berarti kalau saya kali silang, berarti kan ini dia substitusi ke dalam ya, 6,5 ini 300 dikali dikurangi T2 gitu sama dengan T2. Nah, berarti di sini tadi 1950 ya. 1950 baru dikurangin 6,5 T2 terus sama dengan T2 berarti kan dia pindah ruas ya, berarti 1950 itu sama dengan 7,5 T2, maka nilai dari T2 nya ya udah tinggal kita bagi 7,5 di sini, bagi 7,5 hasilnya jadi 260. Ternyata hasilnya jadi 260, ini sudah dalam Kelvin gitu. Jelas ya? Oke, nah selanjutnya soal yang terakhir tadi gunakannya COP sama dengan T2 per T delta T ya. Oke, nah di sini berarti kita tulis dulu yang diketahuinya. Diketahui yang pertama itu adalah reservoir suhu rendahnya. Suhu rendah itu berarti T2. Nah, T2 di sini adalah minus 15 derajat Celcius. Berarti kalau gitu minus 15 saya tambahkan nih. Tambah 273. Berarti hasilnya jadi berapa? 273 sama aja dengan dikurangi 15. 258. Ya. Nih, jadi 258. Jika selisih, nah dia selisih antara ini berarti adalah delta T-nya nih, delta T di sini ya, berarti 40 derajat Celcius. Oke, nah berarti saya jadikan, oh kalau delta T ini nggak masalah, kalau di dalam derajat Celcius nggak masalah. Karena pasti akan sama ya dengan 40 Kelvin. Ini pasti akan sama karena delta T ya. Ini sama dengan 40 Kelvin. Oke, yang ditanya adalah COP. Ya udah. Berarti tadi langsung masukin rumus nih. COP itu kan sama dengan T2 per delta T aja ya. T2 per delta T. Nah, jadi 258 terus dibagi 40. Oke, hasilnya jadi berapa? 258 dibagi 40. Hasilnya 6,45. Oke, gak beda jauh dengan yang tadi soal sebelumnya ya, 6,45. Ternyata koefisien performasinya adalah sebesar 6,45. Gitu. Oke. Saya rasa cukup mudah ya untuk tugas dari termodinamika yang kedua ini. Oke, baik, kalau masih ada yang bingung, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau perhitungan saya masih ada yang kurang tepat, mohon untuk disampaikan. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semuanya.